Shalom, perkenalkan nama saya Bobi Jebeli, NIM 23320007, kelas A, Prodi PTKR, Fakultas FK. Baik, kali ini saya akan melakukan video, yaitu video tugas kelima untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Baik, di sini dalam materi dalam tugas evokasi ada beberapa materi yang harus dibahas dalam tugas 5 ini, yaitu materi yang pertama itu konsep kepemimpinan transformasional, yang kedua itu identifikasi indikator keterampilan transformasional, dan yang ketiga itu operasionalisasi kemampuan transformasional, konsep dan indikator untuk meningkatkan keterampilan mengajar rekan sejawat dalam kelompok kecil. Materi yang saya bahas pertama itu konsep kepemimpinan transformasional. Konsep kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang berfokus pada kemampuan seseorang pemimpin dalam mempengaruhi, menginspirasi, memotivasi dan mengembangkan potensi anggota kelompok agar mampu mencapai tujuan bersama secara optimal. Pemimpin transformasional tidak hanya berperan sebagai pemberi instruksi saja, tetapi juga menjadi teladan yang mampu menciptakan perubahan-perubahan positif melalui komunikasi yang baik, pemberian motivasi, pengembangan kemampuan berpikir, serta perhatian terhadap kebutuhan setiap individu siswa. Menurut Bernard Embas, salah satu ahli, kepemimpinan transformasional adalah proses ketika seseorang pemimpin mampu meningkatkan motivasi, moral, dan kinerja pengikut melalui pengaruh ideal, motivasi inspiratif, stimulatif, intelektual, dan perhatian individual. Dengan menerapkan keempat aspek tersebut, seorang pemimpin dapat mendorong anggota kelompok untuk bekerja melebihi harapan dan terus mengembangkan kemampuan atau potensi dalam dirinya. Dalam mata kuliah micro teaching yang saya anut, kepemimpinan transformasional memiliki peran yang sangat penting karena kita sebagai mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, tetapi juga harus menjadi pemimpin dalam proses belajar mengajar yang secara efektif. Kita sebagai mahasiswa berperan sebagai guru dan dapat menciptakan suasana kelompok pembelajaran yang aktif, kondusif, komunikatif, dan menyenangkan sehingga rekan sejawat sebagai peserta didik merasa termotivasi untuk mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran pada mata kuliah micro teaching. Pada praktik micro teaching, saya menggunakan RPP dengan materi yaitu mengontrol bola dengan kaki bagian dalam pada olahraga sepak bola. Kepemimpinan transformasional diterapkan sejak awal sehingga akhir pembelajaran pada kegiatan pendahuluan, guru atau saya membangun motivasi belajar, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan menciptakan suasana yang positif dengan seperti memberikan motivasi dan memberikan pemanasan dalam bentuk game atau permainan. Membimbing peserta didik saat praktik, memberikan kesempatan bertanya, serta mengajak peserta didik menganalisis kesalahan-kesalahan dan cara memperbaiki teknik yang dilakukan. Dan selanjutnya kegiatan penutup, guru pun memberikan umpan balik seperti tanya jawab, mengulas kembali materi-materi yang tadi diajarkan agar murid atau rekan sejawat dapat mengingat kembali apa materi yang ada dalam proses pembelajaran.
Dengan demikian, kepemimpinan transformasional menjadi salah satu kompetensi yang sangat penting dimiliki oleh mahasiswa atau saya sebagai mahasiswa dalam mata kuliah mikro teaching. Melalui kepemimpinan transformasional, saya tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tapi saya mampu mengembangkan motivasi belajar dalam diri saya maupun motivasi belajar bagi rekan-rekan sejauh saya dalam kelompok-kelompok kecil. Serta mereka mampu mengasah kemampuan praktik sehingga tujuan pembelajaran dalam MPP saya itu boleh menggunakan kaki bagian dalam, mereka bisa mencapainya melalui tahap-tahap dari yang tidak tahu menjadi tahu. Baik itu pembahasan tentang konsep kepemimpinan transformasional. Masuk poin kedua itu identifikasi indikator kepemimpinan transformasional. Ada konsep, indikator, serta penjelasan. Yang pertama itu konsepnya tetap sama, kemampuan transformasional. Indikator yaitu pengaruh ideal. Saya atau guru menjadi teladan melalui sikap, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kepercayaan, dan konsisten dalam pembelajaran. Yang kedua itu sama konsepnya itu kepemimpinan transformasional. Indikatornya yaitu motivasi inspiratif. Motivasi inspiratif yaitu saya memberikan semangat, dorongan, apresiasi kepada siswa atau rekan sejauh saya agar melakukan proses pembelajaran dengan semangat dan penuh dedikasi. Yang berikut itu konsepnya kepemimpinan transformasional. Indikatornya yaitu stimulasi intelektual. Saya mendorong siswa untuk berpikir kritis atau berpikir secara cepat untuk menemukan pendapat, memecahkan masalah, dan menemukan solusi yang tepat dalam melakukan praktik ataupun dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir itu kepemimpinan transformasional. Indikatornya itu perhatian individual. Artinya guru memberikan perhatian dan bimbingan individual secara bertahap, melihat mana yang belum bisa, guru memberikan bimbingan secara langsung tanpa menyuruh, tanpa membuat satu kelompok atau tanpa menjelaskan keseluruhan langsung kepada kelompok, tapi guru atau saya menjelaskan terhadap individu yang bersangkutan atau kekurangan materi atau kurang paham dalam melakukan pembelajaran. Baik itu sedikit penjelasan identifikasi indikator kepemimpinan transformasional. Masuk poin yang ketiga, operasionalisasi kemampuan transformasional, konsep dan indikator untuk meningkatkan keterampilan mengajar rekan sejawat dalam kelompok kecil. Terutama yaitu pada mata kuliah micro teaching kami dalam kelompok kecil. Yang pertama, keterampilan membuka pembelajaran. Konsepnya keterampilan membuka pembelajaran merupakan kemampuan guru dalam memulai proses pembelajaran secara terencana untuk menciptakan kesiapan belajar peserta didik secara baik secara mental dan baik secara rohani dan fisik maupun psikologis. Kegiatan membuka pembelajaran bertujuan membangun perhatian dan membangkitkan motivasi agar mereka berpartisipasi dalam kelompok kecil itu. Mereka berpartisipasi melakukan proses pembelajaran yang ada. Yang berikut yaitu ada indikatornya. Indikatornya itu ada pengaruh ideal. Dia punya contohnya itu praktik mengajar seperti datang tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai, berpakaian rapi seperti kita dalam kelompok kecil itu Bapak menuntut kita untuk sisir, menggunakan sepatu, celana panjang dan baju pakaian olahraga, melakukan praktik olahraga.
mengucapkan salam dan mengajak peserta didik berdoa. Yang berikut yaitu poin yang kedua, yaitu keterampilan mengkoordinasikan pembelajaran. Konsepnya itu keterampilan mengkoordinasikan pembelajaran merupakan kemampuan guru dalam merencanakan, mengelola dan mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan belajar agar berlangsung secara efektif, efisien, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam RPP. Pada tahap ini saya bertanggung jawab mengelola kelas atau mengelola rekan sejawat saya dalam kelompok kecil. Contohnya itu seperti motivasi inspiratif. Konsepnya itu motivasi inspiratif merupakan kemampuan guru atau saya memberikan dorongan dan motivasi sehingga peserta didik memiliki semangat, rasa percaya diri dan antusias untuk melakukan proses pembelajaran dengan materi passing bola menggunakan kaki bagian dalam. Hubungannya itu guru atau saya memberikan motivasi kepada peserta didik berani mencoba teknik ini walaupun mereka kurang bisa, tapi saya memberikan kesempatan kepada mereka dari teman-teman yang bisa saling membantu teman-teman yang tidak bisa. Nah, contoh perilaku saya saat praktik mengajar itu memberikan pujian kepada peserta didik yang melakukan teknik yang benar, menyemangati peserta didik yang belum bisa atau mengalami kesulitan, dan memberikan apresiasi atas usaha dari peserta-peserta didik atau rekan-rekan saya dalam melakukan kegiatan passing atau bermain game. Yang berikut yaitu keterampilan menuntut pembelajaran. Konsepnya yaitu keterampilan menuntut pembelajaran merupakan kemampuan guru mengakhiri proses pembelajaran secara terencana dan bermakna, memperkuat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Contohnya itu seperti stimulasi intelektual. Stimulasi intelektual hubungannya dengan RPP saya itu pada kegiatan penutup saya meminta peserta didik menyimpulkan materi kembali, mengidentifikasi kesulitan-kesulitan apa mereka rasakan atau mereka lalui selama praktik para pembelajaran dan mendiskusikannya cara memperbaikinya dengan teman-teman yang bisa dan dengan saya agar teman-teman yang belum bisa mereka bisa melakukan praktik dengan benar. Contoh perilaku saya pada peserta didik itu bertanya apa yang dipelajari hari ini, bertanya kesulitan apa yang dialami saat mengontrol bola, bagaimana cara memperbaiki teknik agar mengontrol bola dengan baik. Baik, itu mungkin operasionalisasi kemampuan transformasional untuk meningkatkan keterampilan mengajar rekan sejawat dalam kelompok kecil yang saya lakukan selama mata kuliah micro teaching dalam kelompok kecil. Kesimpulannya yaitu yang saya ambil dari ketiga materi ini itu operasionalisasi konsep kepemimpinan transformasional itu operasional kepemimpinan transformasional para keterampilan mengkoordinasikan dan menuntut pembelajaran menunjukkan bahwa guru berperan sebagai pemimpin yang mampu mencari teladan, memberikan motivasi, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta memberikan perhatian kepada peserta didik. Proses pembelajaran dalam mata kuliah micro teaching menjadi lebih terarah, aktif, dan bermakna karena ada konsep-konsep ini dan mampu meningkatkan keterampilan mengajar rekan sejawat maupun saya dalam kelompok kecil. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi yang saya bisa berikan. Sekian dan terima kasih.